walaupun saya memilih seorang pasangan hidup sesuai dengan kemauan saya, tapi tidak melibatkan Tuhan, itu akan membawa saya kepada jalannya yang tidak benar. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dipertobatkan dalam masalah memilih pasangan hidup yang benar. Tuhan memperbaiki mindset saya, mental saya. Tuhan memperbaiki juga kebijaksanaan saya lebih kepada kebijaksanaan surgawi untuk memilih pasangan hidup yang benar. Dan saat ini saya juga meminta doa agar kiranya kami boleh bersama-sama berhasil membawa hubungan ini sampai kami kepada rumah tangga. Terima kasih Tuhan memberkati. Buat kita semua, selamat sahabat buat pendeta Parangin-angin, selamat sahabat buat Cynthia, selamat sahabat buat Eva dan saudara-saudari yang telah bergabung di ibadah Zoom meeting ini. Pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak nih, saya diberikan kepercayaan untuk dapat membawakan diskusi sekolah sahabat di pelajaran ke-11 ini. Berarti kalau misalnya saya berikan pelajaran sekolah sahabat, kemungkinan saya tidak bisa berikan pertanyaan juga. Tapi ya terima kasih ya kalau memang saya diberikan dipercayakan untuk membawakan ini. Saya coba akan membawakannya yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih buat Cynthia yang udah mengundang saya untuk ini. Baik, boleh saya sudah siapkan juga sih materinya, tapi saya cek bahwa Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang ada di sini semua, saya yakin jauh lebih hebat dan lebih bisa menafsirkan pelajaran sekolah sahabat ini selama 1 minggu, karena saya percaya bahwa kita semua udah membaca gitu. Dan jadi saya juga mohon dipandu juga oleh Bapak Pendeta, takutnya ada pemahaman yang salah dari saya untuk dapat mempelajari dan mendalami ini. Tetapi karena ini ada sifatnya diskusi, jadi bukan berarti ini pembahasannya saya presentasikan secara mendalam, tidak, tapi kita lakukan diskusi. Baik, secara ringkasnya coba saya akan sharing. Boleh dikasih share saya share screen-nya. Coba dulu Kak, coba dulu. Siapa tahu sudah bisa. Hostnya disable participant screen sharing. Udah aku coba nggak bisa. Jadi Oke. Jadi tapi sambil ini aja, nanti kalau sudah bisa saya sharing. Pelajaran kita adalah terkait dengan Alkitab dan nubuatan, gitu ya. Dan dari temanya tentang Alkitab dan nubuatan, bagi saya ini sebuah tema yang cukup berat ya, karena seharusnya bisa disampaikan juga nih oleh para pendeta, tapi saya coba mempelajari dari sekolah sahabat yang ada di buku sekolah sahabat yang ada. Kenapa tema ini ditampilkan pada saat bagaimana kita harus menafsirkan sebuah Alkitab? Kenapa nubuatan ini menjadi sebuah titik tolak yang harus bisa kita pelajari juga, terutama untuk jemaat Advent kita? Karena saya lihat bahwa seringkali kalau kita dengar dari khotbah dan juga dari pelajaran-pelajaran yang kita terima di dalam Alkitab itu pada dasarnya adalah hampir 30% dari
pembelajaran Alkitab itu adalah berasal dari nubuatan, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi hampir seperempatnya bahwa ketika kita harus bisa mempelajari Alkitab, 30%-nya berasal dari nubuatan. Oke, saya mau coba share seperti ini. Ya, udah kelihatan ya. Jadi gini tadi yang sudah saya agak terbantah-bantah karena saya harus membawakan materi Alkitab, tapi coba saya. Jadi selama 1 minggu ini yang kita pelajari seperti yang telah saya sajikan ini, penafsiran nubuatan, prinsip tahun hari, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi yang tahun kecil itu seperti apa, dan bagaimana terkait dengan penghakiman sampai dengan tipologi sebagai nubuatan. Baik. Nah, tentunya kita sebagai manusia juga perlu memahami ya terkait dengan nubuatan ini seperti apa. Namun perlu kita tahu juga apa yang ada di dalam ayat inti selama pelajaran 1 minggu kita ini terdapat di Daniel 8 ayat 14. Jadi inilah menjadi ayat penuntun kita selama 1 minggu yang disebutkan di sini adalah sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saya waktu membaca ayat ini, walaupun memang seringkali kita belajar tentang Daniel ya, 2300 petang dan pagi itu berapa tahun ya gitu. Saya secara matematikanya otak manusia sebagai logika saya coba berpikir bahwa kalau 2300 petang dan pagi, 1 tahun adalah 365 hari, berarti sebenarnya sudah selesai di tahun ke-6 bulan, di tahun ke-6 3 bulan kalau berhitungannya secara matematika. Namun kalau misalnya kita hanya membacanya secara harfiah aja, maka sebenarnya itu nggak cukup seperti itu. Ternyata pandangan kita terhadap sebuah firman di Alkitab itu tidak hanya sekedar teksnya aja, tetapi kita harus belajar tentang konteksnya. Kalau kata Pak Pendeta Marangina ini harus mempelajari logosnya juga begitu ya Pak Pendeta ya. Nah, jadi memang tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa 30% dari Alkitab adalah nubuatan karena nubuatan itu menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan. Ya, di sini kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 29. Jadi nanti boleh saudara-saudari yang tetap di hadapannya boleh membaca ini secara mendalam, karena nanti kita akan ada diskusi. Jadi pada intinya saja saya akan sampaikan apa yang akan kita dalami nih selama 1 minggu di sekolah sahabat kita pada hari ini. Kemudian apa? Di dalam nubuatan itu juga ada kita dapat mempelajari nih maksud firman Tuhan itu berdasarkan sejarah-sejarah yang terjadi selama ini. Kita bisa lihat sejarah-sejarah yang kita pelajari itu di Perjanjian Lama. Utamanya ini kalau di dalam pelajaran kita ini adalah lebih dititikberatkan pada pelajaran di kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ya. Dan metode yang digunakan untuk mempelajari firman Allah yang diyakini untuk gereja Advent adalah menggunakan metode historis. Kenapa metode historis digunakan? Karena menurut pelajaran di sekolah sahabat kita pada hari ini, metode historis itu digunakan sebagai penggenapan sejarah yang progresif dan berkelanjutan. Karena apa? Karena kalau sejarah, kalau di orang Indonesia, kalau kita pernah mendengar Bapak proklamator kita mengatakan bahwa jas merah gitu, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, mungkin saya mencoba untuk melihat ini ada relevansinya ketika kita mempelajari kita
saat ini. Namun kita harus tahu bahwa setiap manusia itu akan mempunyai periode masa lalu, akan ada periode saat ini, dan juga ada periode masa yang akan datang. Ini sama halnya juga dengan kalau bisa dikaitkan dengan saya sebagai dunia psikologi, bahwa kehidupan manusia itu akan berada dalam rentang waktu seperti itu. Jadi pengalaman masa lalu, pengalaman masa kini, dan pengalaman masa depan itu akan membawa dia mengenali siapa dirinya sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan sebuah pemahaman nubuatan firman Tuhan, maka Allah itu ingin menuntun kita kepada pembenaran dan keselamatan. Firman itu bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan saat ini saja, tapi Allah ingin menyatakan kebenaran dan keselamatan kepada manusia itu dari periode-periode di masa lalu, periode-periode di mana para nabi-nabi dinyatakan nubuatan-nubuatan kepada mereka untuk bisa membawa keselamatan bagi umat manusia melalui periode-periode itu. Makanya di sini di Daniel 8 ayat 14, di mana Allah menyatakan firman-Nya kepada Daniel bahwa 2300 petang dan pagi itu adalah periode waktu yang akan digunakan untuk dapat memulihkan keadaan yang wajar gitu. Jadi dititik beratkan untuk bisa kita menafsirkan nubuatan, salah satu metode yang digunakan adalah metode historis. Ini metode yang digunakan oleh pada umumnya secara globalnya oleh umat Advent. Ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sih kita menafsirkan nubuatan dengan benar, gitu kan? Sehingga kita tahu nih kapan nubuatan-nubuatan itu benar-benar terjadi. Nah, nanti mungkin bisa kita berkembang selama periode sekolah sahabat kita ini, sehingga nanti bisa lebih mendalam kita dapat mempelajari mengenai pendalaman sekolah sahabat kita pada hari ini. Nah, kemudian ini saya coba meringkaskan terkait dengan materi kita di pelajaran kita di sekolah sahabat hari Minggu, bagaimana menafsirkan nubuatan. Ya, jadi tadi ya, penafsiran nubuatan itu juga bisa kita lihat dari nubuatan dari Daniel dan Wahyu. Namun dalam kitab ini juga dikatakan bahwa ada beberapa kaum nih yang kelompok-kelompok penafsir Alkitab dalam bisa mendalami apa sih nubuatan itu. Ada tiga pandangan. Yang pertama berdasarkan dari preterisme. Preterisme ini adalah mereka menafsirkan nubuatan itu sebagai sebuah alat komunikasi penyataan firman Tuhan di masa lalu, hanya terjadi pada masa lalu gitu. Jadi walaupun demikian bahwa periode-periode ini yang mereka yakini bahwa penafsiran Alkitab itu bukan harus ditafsirkan secara harafiah, tapi hanya ditafsirkan secara simbolis gitu. Kemudian kelompok lainnya adalah terkait dengan futurisme. Futurisme ini, kelompok ini menyatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang terjadi itu hanyalah ditafsirkan bahwa peristiwa yang akan terjadi akan datang gitu ya. Peristiwa masih akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi mereka mempercayai bahwa nubuatan itu akan lebih digenapi di masa yang akan datang. Dan nanti kalau saya salah bisa dibenarkan atau diperbaiki. Kemudian nah ini yang kaum ketiga itu terkait dengan historisme. Inilah nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam sejarah pada masa sekarang dan pada masa depan. Inilah yang diyakini oleh umat Advent bahwa penafsiran Alkitab itu perlu didalami secara historikal. Itu yang disampaikan di dalam pelajaran kita sekolah sahabat ini, sehingga jika kita mengikuti interpretasi historis, kita dapat melihat bagaimana Allah menubuatkan rangkaian kerajaan nih dari Babel hingga hari ini melalui Nabi Daniel. Karena nanti kita bisa juga pelajari bahwa ada 4 kerajaan besar yang ada
di dunia ini yang sangat menguasai pengaruh ajaran firman Allah hingga sampai saat ini, yaitu ada dari salah satu adalah kerajaan Babel, kerajaan kedua adalah kerajaan Media Persia, kerajaan ketiga adalah Yunani, dan keempat adalah Roma. Dan nanti kita akan lihat di hari berikutnya itu. Nah, kalau Wahyu itu di kitab Wahyu, penggenapan nubuatan itu melihat pada peristiwa dari Yohanes sampai akhir zaman. Jadi kalau Daniel diberikan kenyataan kasih firman Tuhan itu berdasarkan awal dan tengah mungkin ya. Kalau misalnya Yohanes melalui kitab Wahyu, Tuhan menyatakan kepada Yohanes terkait dengan apokaliptik, jadi terkait dengan akhir zaman. Jadi memang Tuhan menggunakan umat-umatnya, nabi-nabinya itu untuk menyatakan firman Allah sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin karena makanya di perjanjian lama Daniel lebih banyak berperan, di perjanjian baru terkait dengan akhir zaman akan diungkapkan oleh Yohanes. Jadi memang penafsiran nubuatan itu yang saya lihat di sini periode dari Alpha sampai dengan Omega itu sangat berkaitan sekali. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa digunakan oleh umat ateis. Kemudian di hari Senin terkait dengan misi tahun hari, di sini disampaikan bahwa untuk menafsirkan sebuah memahami terkait dengan Alkitab itu dan nubuatan itu bisa dilihat dari prinsip tahun hari. Apa itu prinsip tahun hari? Ini di dalam Yehezkiel 4 ayat 6 dikatakan apa? Dikatakan bahwa aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Satu hari untuk satu tahun. Sebenarnya ini pelajaran-pelajaran ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga, tetapi coba kita dalami ini satu persatu. Prinsip tahun hari ini juga dapat ditemukan di dalam Imamat 25 ayat 8, Bilangan 14 ayat 34, Yehezkiel 4 ayat 6. Jadi terkait dengan prinsip tahun hari ini harus dipenuhi dengan 3 persyaratan. Persyaratan utamanya adalah kita harus memahami terkait dengan penggunaan lambang. Jadi untuk memahami sebuah nubuatan itu harus memahami juga prinsip tahun hari yang dikaitkan dengan penggunaan lambang. Apa itu penggunaan lambang? Jadi kita harus memahami bagaimana kita mengetahui makna terkait dengan sifat lambang dari binatang dan tanduk. Binatang dan tanduk itu akan mewakili kerajaan yang menunjukkan bahwa nubuatan waktu harus dipahami secara simbolis, bukan secara harafiah. Nah, yang kedua persyaratannya adalah terkait dengan periode waktu yang lama. Jadi nubuatan itu harus dipahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu haruslah sesuai dengan periode waktu yang lebih lama dari hari yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan khusus. Jadi terkait dengan pernyataan khusus ini dikatakan bahwa waktu itu digunakan bukan cara yang biasa untuk mengekspresikan waktu, namun secara simbolis. Jadi penafsiran itu tidak disebutkan dengan cara yang biasa saja, bukan hanya setengah-setengah. Jadi memang benar-benar satu hari penuh dan itu menunjukkan pada periode 1 tahun. Ini prinsip terkait dengan memahami nubuatan. Jadi kalau digambarkan seperti ini nanti bisa jelas sendiri oleh beberapa ibu saudara-saudari sekalian. Ya, ada 42 bulan. Ini terkait dengan kota suci yang diinjak-injak. Nanti ini sangat berkaitan juga dengan tahun 1260 hari dan 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ini nanti siapa tahu akan dijelaskan lebih lanjut oleh pendeta kita. Kemudian berikutnya kita akan memahami terkait dengan identifikasi tanduk kecil. Nah, kalau identifikasi tanduk kecil ini seringkali kalau kita belajar terkait dengan tanduk kecil selalu dikaitkan dengan yang namanya Roma Katolik ya, kalau nggak salah. Kenapa?
di sini sudah disebutkan di dalam Daniel 7 ayat 21 nih. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya, di dalam Daniel 7 dan 8 memperkenalkan kekuatan politik berturut-turut dengan simbol yang berbeda. Ini dapat kita lihat pada ilustrasi gambar di sampingnya bahwa kerajaan Babel itu ibaratnya diidentifikasi sebagai singa, ya, ini pada zaman Nebukadnezar. Kemudian media Persia diidentifikasikan sebagai beruang, ini pada zamannya Raja Darius. Kemudian yang ketiga Yunani ini ibaratnya sebagai macan tutul ya, leopard ya kalau nggak salah ya. Ini pada masa Alexander the Great. Ini Raja Romawi nih, ibaratkan sebagai tanduk kecil nih pada masa pemerintahan Nero. Jadi untuk mengetahui tanduk kecil itu seperti apa, ini menurut Daniel 7 dan 8 diidentifikasikan ada 7 karakter. Yang pertama adalah kedua-duanya digambarkan sebagai tanduk, kedua-duanya memiliki kuasa menganiaya, kedua-duanya meninggikan diri dan menghujat, kedua-duanya menargetkan umat Allah, kedua-duanya memiliki aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu, yang kedua-duanya akan tetap pada akhir zaman dan kedua-duanya akan dihasut ke alam. Jadi periode empat kerajaan besar ini yang dikatakan di dalam Daniel 7 ini akan berkaitan terus sampai dengan akhir zaman. Karena kerajaannya harus memiliki karakter sendiri. Sehingga kalau disebutkan di sini bahwa hanya satu kekuasaan yang cocok dengan sejarah dan nubuatan-nubuatan. Dan disebutkan juga kepausan akan berkuasa di antara 10 suku bangsa barbar di Eropa dan mencabut 3 di atas, selalu diidentifikasikan dengan kerajaan Roma. Dan karena mereka memiliki pengaruh politik agama yang luar biasa sampai dengan seluruh dunia. Ini saya ambil ilustrasi di Roma Vatikan, ya. Jadi memang di dalam Daniel 8 disebutkan bahwa tanduk kecil adalah Roma yang menaklukkan wilayah baru dan mengobarkan perang kepada orang-orang kudus. Kemudian tanduk kecil itu muncul sesudah domba jantan atau media Persia dan kambing jantan Yunani dikenal di alam sejarah sebagai Roma yang datang mengatakan adalah pada Roma kekausahan sebagai fokus utamanya. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, karena hanya ada satu kekuatan politik dan agama dalam sejarah yang memenuhi adalah dalam hal ini adalah kepausan. Jadi aktivitas kepausan itu sudah selalu konsisten dari awal sampai dengan akhir zaman. Dan ini adalah periode masa yang disebutkan untuk 2300 tahun dan penghakimannya nih. Ya, ini periode-periodenya saya tidak akan menjelaskan lebih detail terkait dengan hal ini. Kemudian ini tipologi sebagai nubuatan. Nah, apa sih tipologi ini? Tipologi ini adalah kalau di sini di pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan tipologi itu akan berfokus pada orang, peristiwa atau institusi dari perjanjian lama, itu perjanjian lama yang ditemukan dalam sejarah tetapi mengarah kepada peristiwa di masa depan. Gitu. Jadi untuk memahami nubuatan juga kita harus mengetahui tipologinya nih ya. Kemudian tipologi itu digunakan sebagai panduan untuk mengenali tipe dan antitipe seorang penulis Alkitab untuk menuju kepada Yesus. Jadi memang nubuatan itu nanti pada akhirnya adalah kepada Yesus Kristus itu sendiri sebagai juru selamat umat manusia. Nah, sebagai contoh terkait dengan tipologi ini ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ya,
sebenarnya ada beberapa ayat-ayat ya, sebutnya dari Matius sampai Yohanes 1 ayat 29, tapi saya hanya beberapa saja yang saya ambil. Di sini ada di Matius 12 ayat 40 itu ibaratnya adalah simbol Yesus itu ada di kitab Yunus. Ya, kitab Yunus kita tahu ya, terperangkap dalam perut paus selama 3 hari. Nah, di sini ditunjukkan bahwa simbolnya adalah bahwa anak manusia yang berada di dalam kubur selama 3 hari. Jadi memang luar biasanya adalah kita diberikan kemampuan berpikir untuk menginterpretasikan sebuah simbol-simbol. Kalau kita salah simbol menginterpretasikannya secara salah, misalnya itu adalah konotasi, kemudian kita lakukan, kita terjemah sebagai denotasi, atau itu adalah hal yang denotasi padahal itu adalah sebuah kiasan. Nah, ini kita benar-benar ditantang pikiran kita untuk bisa berpikir kritis, tapi juga tidak keluar dari konteks-konteks yang ada. Sehingga memang kalau di dalam Alkitab itu banyak sekali penafsiran atau bukan penafsiran, perumpamaan yang membuat mana jernih, sehingga tidak hanya bisa kita memahami sebuah kitab dalam satu ayat saja, tetapi tanpa memahami konteks-konteks di pemahaman di ayat berikutnya. Ini juga contohnya di dalam Yohanes 1 ayat 36 juga disebutkan terkait dengan anak domba Allah, gitu ya, anak manusia dan sebagainya. Nah, peristiwa apakah dalam sejarah yang dirujuk oleh Paulus waktu yang mengamarkan gereja Korintus? Bagaimana ini berhubungan dengan kita sekarang ini? Pertanyaan ini juga ada di dalam pelajaran kita di hari Kamis, ya. Jadi kalau saya coba menguraikan bahwa pertama, Paulus itu menunjuk pada sejarah keluaran dan mengembangkan tipologi berdasarkan pengalaman orang Ibrani di padang belantara. Kemudian peristiwa yang lainnya adalah Paulus menunjukkan bahwa Allah yang mengilhami Musa untuk mencatat peristiwa untuk menasihati Israel rohani. Israel rohani mungkin kita ya secara rohani adalah untuk sabar dalam pencobaan, sementara kita hidup di akhir zaman ini. Segala peristiwa-peristiwa yang terjadi yang merujuk pada masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang adalah nubuatan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini sendiri. Di dalam Alkitab, bahwa peristiwa di dalam Alkitab itu adalah kekal, karena kalau misalnya kita punya buku pelajaran yang setiap hari harus direvisi, nah kalau Alkitab nggak perlu harus direvisi, tetapi berlaku sekarang, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pertanyaan diskusi kita nih yang mungkin bisa saya juga dapat sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat-sahabat kita semua, mungkin nanti dapat didiskusikan. Ini menurut saudara, kuasa apa lagi sih mungkin selain Roma yang sekarang dalam bentuk kepausan? Kemudian coba mungkin kita berpikir nih tentang pelayanan Bapak Suci Duniawi yang berfungsi sebagai pada seluruh rencana keselamatan, dan bagaimana kita memahami nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Kemudian apakah yang Tuhan itu lakukan kepada orang kudus? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan kita bisa berkembang, dan sampai sejauh ini aja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi, karena pendalaman yang saat ini kita lakukan adalah harus bisa kita sampaikan bersama-sama supaya kita dapat memahami apa saja sih intisari yang bisa kita pahami selama 1 minggu. Apakah juga kita sudah membacanya lebih jelas, atau kalau kita tidak jelas, di kesempatan pada sekolah sahabat ini kita bisa tanyakan kepada pendeta atau kepada saya juga kalau saya bisa jawabnya, atau mungkin kita semua juga bisa kita belajar sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran sekolah sahabat hari ini. Kami persilakan buat Bapak dan Ibu bisa untuk sharing pertanyaan. Baik, Terima kasih Sylvia.
Saya rasa sudah jelas, bagus dengan chartnya dan semua. Saya pikir ini sudah memberikan satu rangkuman kejelasan kepada kita mengenai nubuatan Alkitab dan nubuatan. Sedikit saya hanya tambahkan sebelum mungkin nanti banyak ada bertanya. Memang sekolah sahabat bagusnya ada bertanya, jangan one way communication saja, harus two way ya, harus timbal balik dia, supaya dengan demikian pelajaran ini akan lebih bagus. Baik, Alkitab sudah tentu as a whole semuanya kita belajar mengenai Alkitab dan teori hermeneutika penafsiran. Kan itu judul intinya. Nubuatan ini menafsirkan juga ini. Tadi sudah diterangkan Sylvia tadi bagaimana itu secara historis, bagaimana itu dibuat tafsiran 2300 pagi dan petang dengan jelas. Baik. Nubuatan harus kita ingat, nubuatan itu artinya ramalan yang pasti. Jadi diramalkan dan pasti terjadi. Kalau nggak terjadi itu berarti yang menubuatkannya itu nubuatan palsu. Nah, sedangkan Alkitab ini banyak, Alkitab itu berisi banyak dengan nubuatan-nubuatan. Nah, tadi sudah disinggung di dalam nubuatan Daniel 2 dan Daniel 7. Nah, coba dulu salah satu saya rasa yang menarik itu kita baca dulu Yesaya 46 ayat yang ke-10. Itu ayat kunci juga itu. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Apa dia katakan di sana? Mulai ini dibaca ini dari seorang kita. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Ya mungkin Molly bisa baca. Tolong baca. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan dilaksanakan. Jadi dia katakan dia menciptakan dari mulanya dan hal yang kemudian, dari dulu, mungkin sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi yang menarik ini, kenapa nubuatan ini menarik? Ramalannya itu pasti, kalau ramalan 1 dekade 10 tahun gampang meramalkannya, ataupun 20 tahun barangkali bisa diramalkan. Tetapi yang dia disebut tadi di situ ramalan nubuatan 2300 hari petang dan pagi. 2300 hari tadi sudah dijelaskan tadi, itu bukan hari tapi 2300 tahun. Wah, ini nubuatan yang panjang. Ini harus tepat dibuktikan oleh sejarah. Nah, ini yang menyebabkan saya yakin terhadap Alkitab ini. Daniel pasal 2 tadi sudah disinggung secara sederhana. Dibuat Daniel pasal 2 300 kata kurang lebih sejarah dunia dari dulu, sekarang dan akan datang. Dibuat dalam logam, kan begitu. Emas, perak, tembaga, besi. Gampang mengerti kualitas manusia itu ya, kehidupan. Lantas dia buat di sini Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 itu dia tidak gambarkan melalui logam, tetapi digambarkan melalui tipe atau tabiat, yaitu binatang. Ya, negara-negara di dunia ini sekarang pakai simbol-simbol binatang. Amerika, Indonesia, Garuda, garang tetapi hebat. Nah, semua ini ada artinya semua. Lantas dia buat tadi di situ 7. Daniel 7 itu bagaimana kerajaan-kerajaan itu, singa yang punya 4 yang punya sayap singa, kekuatan yang luar biasa, sayap kecepatan, kan begitu, beruang,
leopard atau macan tutul. Semua itu digambarkan dengan jelas. Dan memang Alkitab disaksikan oleh sejarah. Nubuatan Alkitab itu, walaupun itu ditulis, nubuatan Daniel itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, sudah 2700 tahun yang lalu, tetapi ini semua urutannya tepat. Ini yang menyebabkan meyakinkan kita. Jadi tadi sudah disinggung soal historis tadi, bagaimana dengan baik, ya nanti mungkin dipelajari lagi itu secara detail. Nubuatan 2300 pagi dan petang. Ada tabel-tabelnya itu yang dimulai pada tahun 457 pada waktu Yerusalem tembok-temboknya diperbaiki. Kenapa itu dibuat di sana? Ya. Lantas dia katakan 70 minggu, Alkitab kata 70 minggu bagi bangsa Israel, 70 kali 7, 490 tahun. Itu buat dia, dan memang semua itu terjadi. Sampai ada nubuatan tadi disinggung di sana tadi, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 1260 hari, 1260 tahun. Itu yang di sejarah buktikan zaman jahiliyah, di mana Alkitab sudah sudah tidak diikuti dengan benar, sehingga terjadi agama itu bukan lagi agama menuntut orang kepada Tuhan, tetapi agama dibuat menjadi sumber mata pencaharian, menjadi suatu hal politik, sehingga terjadi orang lari ke Amerika. Di Amerika dia katakan persamaan, persaudaraan, semua itu dasarnya adalah dari Alkitab kembali. Nah, ini semua sangat menarik. Jadi saya pikir nubuatan yang dibuat oleh Alkitab yang merupakan satu sejarah itu benar-benar terjadi. Kalau itu terjadi, maka setiap orang meramal dan semua ramalannya itu tepat, maka saya yakin bahwa dia adalah seseorang. Jangan diramalkan tahu-tahu nggak jadi. Itu namanya membuat apa saja supaya dia terkenal buat sebentar. Tapi ini bukan demikian. Ramalannya itu pasti. Dan di dalam patung itu sekarang kita ini di dalam jari kaki, artinya besi bercampur tanah liat. Itu juga semuanya keadaan sekarang ini juga demikian ya. Negara-negara kuat, negara-negara lemah. Nah ini juga dan tidak bisa bersatu. Dunia ini walaupun United Nations ada, tidak pernah bersatu. Selalu terjadi bermacam-macam. Jadi ini yang meyakinkan kita bahwa Alkitab dengan nubuatannya meyakinkan kita bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab, Al artinya Allah atau Maha, kitab dari segala kitab. Saya percaya itu karena nubuatan. Nah, itu sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dan juga tambahan lain dari saudara-saudari yang dalam dunia sahabat. Selamat sahabat, saya mau bertanya. Saya Lawrence Fajar Karundeng. Sebenarnya saya bergabung ini mendapatkan kiriman link, dan saya juga sebenarnya bergereja di jemaat Pondok Kopi Loku. Tetapi saya ingin berkenalan dan hanya untuk untuk berkenalan dari Zoom meeting ini, melihat atau bagaimana kegiatan-kegiatan kita walaupun dalam pandemi ini tetap berlangsung untuk melakukan ibadah. Pertanyaan saya mungkin kepada Bapak Pendeta Syukur Parangit-Langit. Ya. Selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat. Tuhan memberkati. Amin. Selamat sahabat, Tuhan memberkati juga. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Kalau kita belajar kitab Daniel itu jelas tentang angka-angka di mana 1260 tahun, 2300 pagi dan petang dan pagi, di mana 1260 itu
pendirian dari Ezra Nehemia bait Allah pertama, dan itu tepat. Dan begitu juga kejatuhan Roma di zaman Jenderal Berthier waktu revolusi Prancis, dan Paus tertangkap, dan itulah masa kepausan itu sementara dihentikan, dan itu waktunya tepat. Tetapi ketika kita berbicara Wahyu tidak menyatakan seperti halnya kitab Daniel ketepatan di mana kedatangan Yesus kedua kali, tetapi tanda-tandanya aja. Bagaimana nih kira-kira nih Pak Pendeta bisa memaparkan kembali antara Daniel dengan ketepatan Daniel dan Wahyu yang hanya dengan dengan hanya tanda-tanda. Terima kasih Pak Pendeta, selamat kabar. Baik, terima kasih. Kita harus ingat bahwa Daniel itu adalah nubuatan yang panjang tadi ada di Daniel. Tetapi kalau kita baca itu Daniel dengan teliti, dia katakan maka satu waktu akan diungkapkan. Ya, itu sebabnya dalam buku Wahyu itu sebenarnya Wahyu itu kelanjutan, karena Wahyu itu artinya dalam bahasa Inggris disebut revelation, to reveal, mengungkapkan kembali cerita nubuatan yang lama itu supaya jelas pada akhir zaman. Itu sebabnya dibuat di situ. Judulnya saja pun sudah revelation, to reveal what's God's word. Ya, jadi ini yang diterangkan di sana. Lantas buku Wahyu itu juga disebut tadi, sudah disinggung tadi oleh Sylvia, apokaliptik katanya. Apokaliptik penuh dengan simbol-simbol yang harus dimengerti. Waktu lalu saya terangkan kenapa dibuat pakai simbol, karena pada waktu Kekaisaran Roma kalau dibicarakan Alkitab, Taurat itu terus langsung dimotong orang. Jadi Tuhan begitu bijaksana, dia buat pakai simbol-simbol sehingga apalah itu pelajaran simbol-simbol, nggak ada artinya itu. Padahal itu penuh dengan rahasia Tuhan. Baik, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kok buku Wahyu ini nggak sejelas? Sebenarnya harus kita selalu ingat Alkitab itu merupakan satu kesatuan, ya. Itu harus kita ingat itu. Karena kenapa? Sumbernya satu. Ya, sumbernya satu. Ada yang ditulis oleh jenderal yaitu Musa. Ada yang ditulis oleh raja Daud, Sulaiman. Tetapi ada juga ditulis oleh petani yaitu Amos umpamanya, ya. Jadi ada yang ditulis oleh seorang ahli Paulus. Tapi semua ini dapat ilham dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, kenapa buku Wahyu? Sebenarnya buku Wahyu itu buku yang terakhir secara canon, ya. Jadi kita harus membaca dengan jelas dulu soal-soal nubuatan di dalam perjanjian lama itu, terlebih di dalam buku Daniel, sehingga di dalam apabila diungkapkan tadi, ya, kalau dalam bahasa Batak dia bikin itu revelation itu buku pangungkapon, artinya diungkapkan. Kita harus pelajari kembali itu cerita nubuatannya, lantas nanti kita akan diberikan penjelasan mengenai Wahyu. Nah, jadi di sana umpamanya saudara lihat di situ ada 7 sidang. Bagaimana tipe-tipenya sampai ada sidang yang terakhir, sidang Laodikia, suam-suam kuku, ya. Nah, bagaimana sekarang gereja-gereja? Ya memang suam. Itu sudah diramalkan, itu coba bayangkan diramalkan itu tahun 70. Sekarang sudah tahun 2020. Jadi hampir 1950 tahun yang lalu nanti bentuknya begitu. Dan memang sekarang walaupun banyak orang ke gereja tapi suam-suam semua. Ya, jangan ada padamu ilah lain. Ilah kita sekarang ini materi, pangkat,
segalanya itu ilahi itu sudah. Ya, inilah yang dinamakan Tuhan Yesus kalau dihubungkan dengan Matius. Jangan kamu menyembah Mammon dengan Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Mammon itu yang sekarang, ya Mammon itu nggak jelas. Bukan berarti Mammon itu kita menyembah dewa sekarang. Enggak. Mammon itu ada di dalam diri kita. Jadi maksud saya di sana, Tuhan akan memberikan keterangan itu kepada kita dengan sejelas-jelas. Tapi harus belajar firman Tuhan. Tidak bisa itu sekali pelajari terus jelas. Karena dalam mempelajari firman Tuhan, tidak boleh hanya diskusi begini. Ada harus namanya personal relationship dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan ilham, inspirasi lagi kepada kita sehingga kita mengerti. Nah, itu kalau orang Advent bilang ada yang dinamakan progressive revelation. Ya, tambah hari kita pelajari, tambah jelas bagi kita sehingga seperti buku Wahyu katakan, pada akhir zaman orang akan bertambah benar yang benar, tapi yang jahat bertambah jahat. Nah, jadi terbagi dua nanti di situ akhirnya pada zaman akhir ini. Orang bertambah benar melihat ini kejadian nubuatan, wah dia angkat mukanya, oh Tuhan engkau sudah dekat datang. Tetapi yang sebagian hanya bersungut-sungut saja melihat ini kejadian ini, COVID begini, kita mulai pikirkan yang lain-lain. Padahal COVID ini mengamarkan kita bahwa sekali Tuhan tidak jaga, lihatlah ini, seluruh dunia geger semua hanya oleh karena COVID. Kalau perang selama ini bisa diamankan oleh PBB, jangan lagi perang. Kalau sudah perangnya begini, kita nggak tahu lagi siapa yang musuh-musuh itu, penyakit yang kita nggak tahu. Nah, inilah sedikit keterangan untuk itu. Mari kita belajar terus. Tuhan akan memberikan inspirasi kepada saudara juga. Ya. Amin. Pak Pendeta, boleh sedikit saya bertanya lagi. Kalau kita belajar di kitab Daniel, bagaimana peran tanduk kecil jelas. Tetapi ketika kita belajar di Wahyu, bagaimana ada binatang yang keluar dari darat, yaitu Amerika itu sendiri, Pak Pendeta. Nah di kitab Daniel tidak diterangkan itu, tetapi saya tidak tahu gereja Advent sendiri akhirnya mempresentasikan bahwa binatang yang keluar dari darat adalah Amerika itu sendiri. Bagaimana juga Wahyu Daniel tidak menerangkan itu. Kira-kira bagaimana Pak? Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, karena Amerika itu negara superpower. Lantas dia katakan, inilah metode yang saya katakan waktu lalu. Tadi sudah disinggung juga metode penafsiran tadi. Ya. Amerika menurut tafsiran itu dari sanalah akan ada nanti yang dinamakan membuat satu kesatuan atau satu langkah sehingga apa yang dinamakan pemaksaan, ya, pemaksaan perbaktian, ya, ateis, ya. Jadi ini begini, ini sejarah. Kembali lagi kita belajar sejarah. Sebenarnya Amerika itu dulu timbul Protestan. Mereka protes semua, mereka lari ke Amerika, dan di Amerika namanya dunia bebas. Jadi syarat orang Amerika itu human right yang dasarnya dari Alkitab. Semua orang dihormati di sana, miskin, kaya, kita ini adalah sebagai, karena dasarnya adalah pendiri-pendirinya itu orang yang dinamakan pendiri-pendirinya itu adalah anak baptis yang orang-orang yang beragama dengan tekun itu semua pendirinya. Sehingga itulah dasarnya. Tetapi oleh karena materi sekarang ini, ya, yang sebenarnya di Amerika itu agama dengan negara itu dipisahkan. Tetapi sekarang ini sudah mulai lagi mereka pun soal agama mulai lagi ada sedikit pengaruh-pengaruh yang sangat kuat, ya.
ini yang kita katakan secara tidak langsung. Kenapa dari sana bisa terjadi pemaksaan? Ya, secara ilmu pengetahuan, dagang. Mereka yang punya keahlian ada sekarang sudah orang ke sana pakai chip saja. Jadi ini, nah, tapi tafsiran ini nanti ini pelajaran khusus dibuat. Tafsiran ini pun masih istilahnya tidak boleh juga kita katakan terlalu keras. Amerika begini. Nah, kalau saya nggak terlampau setuju karena saya yakin di Amerika itu tokoh-tokohnya banyak orang Yahudi.